Matahari belum terjaga sempurna, tapi rumah Tristan sudah ramai sekali. Ketiga anak kembar ratu itu sudah berlarian ke sana kemari. Ami sudah kelelahan mengejar mereka bertiga. Devan, Davin, dan Devira sedang aktif-aktifnya. Pagi-pagi buta, ketiganya sudah bermain kejar-kejaran dengan Ami, pengasuh mereka. Suara tawa mereka membangunkan orang seisi rumah, termasuk Syahira yang baru saja tidur jam 2 dini hari. Dengan mata setengah terbuka, ia keluar dari kamar. Devan berlari ke arahnya. Dan gubrak. Aduh. Dede. Kenapa tante ditabrak? Tanya Syahira sambil mengusap panggul yang terasa sakit. Tante. Gendong Dede, ucap Devan. Ia mengangkat kedua tangannya, meminta Syahira supaya menggendongnya. Meski masih mengantuk, Syasha bangun. Ia menggendong Devan dan menemaninya bermain. Devira bermain boneka beruang berwarna pink, sedangkan Davin bermain mobil-mobilan. Di antara mereka bertiga, Devanlah yang sering sekali membuat masalah. Bukan masalah besar, dia terlalu suka berlarian mengelilingi rumah. Davin terlihat lebih pendiam, sementara Devi gadis kecil yang pemalu. Tolong panggilkan yang lain untuk sarapan, perintah Haruna. Baik Nyonya. Ana pergi memanggil Syahira dan Ratu. Biar saya yang memanggil dan Raja Bi, ucap Rizka. Gadis itu berusia 20 tahun tepat di bulan ini. Ia lulus SMA setahun yang lalu. Usianya sebaya dengan Syahira saat ini. Hanya saja, ia tidak melanjutkan pendidikan ke bangku kuliah. Tok. Den. Ditunggu yang lain di ruang makan, ucap Rizka. Ia tidak mendengar jawaban Raja karena pria itu sedang mandi. Sementara Ratu sudah berada di ruang bermain si kembar bersama Syahira dan Ami. Rizka membuka pintu karena khawatir Raja masih tertidur. Siapa yang memberimu izin untuk masuk? Bentak Raja. Pria itu baru selesai mandi dan keluar dari kamar mandi hanya memakai handuk. Gadis itu terpesona melihat tubuh kekar terawat milik Raja. 6 petak otot perut membentuk kotak itu semakin membuatnya tergoda saat tetesan air turun perlahan. Dan Raja bukan cuma tampan, tubuhnya juga sangat indah. Ya Tuhan, dia seperti dewa yang turun dari kahyangan. Kurang ajar. Keluar kamu dari kamarku. Usir Raja. Suara teriakan Raja terdengar sampai ke ruang makan. Haruna, Tristan, dan yang lainnya segera menghampiri kamar Raja. Ratu menggendong Devira, Devan bersama Syahira, Ami menggendong Davin. Ada apa sayang? Tanya Ratu saat tiba di kamar. Ia tercengang melihat Rizka sedang bersujud meminta maaf. Maafkan saya Den. Saya tidak bermaksud apa-apa, ucap Rizka sambil terisak. Ia sadar kesalahannya karena berani memandang tubuh Raja dengan tatapan kagum. Aku sudah menyuruhmu keluar, tapi kamu malah berani memandangi tubuhku dengan tatapan menjijikan. Mulai hari ini, kamu saya pecat. Raja membawa baju ke kamar mandi dan meninggalkan mereka yang masih bingung. Ada apa sebenarnya ini Rizka? Tanya Ratu. Saya tadi memanggil Den Raja untuk sarapan. Karena tidak mendengar suara dari dalam, jadi saya masuk. Kebetulan Den Raja baru keluar dari kamar mandi, jawab Rizka. Intinya, kenapa anak saya sampai marah sama kamu? Tanya Haruna dengan tatapan tak suka. Ia mengenal betul watak anaknya. Raja tidak akan marah seperti itu, jika Rizka tidak berbuat sesuatu yang buruk. Dan Raja pikir, saya sengaja mengintipnya Nyonya. Gadis itu menunduk, menyembunyikan wajahnya yang berkeringat dingin. Haruna tidak percaya dengan ucapan Rizka. Haruna melihat keburukan hati gadis itu. Sepertinya, Haruna sudah salah menilai pembantu itu. Sudah setahun bekerja di sana, tapi baru kali ini Haruna memperhatikan wajahnya. Sudahlah, kamu tidak perlu bekerja lagi di sini. Seperti kata anak saya, kamu dipecat. Haruna berkata dengan sinis. Jangan Nyonya. Saya mohon, jangan pecat saya. Gadis itu memohon pengampunan dari Haruna. Namun, Haruna tidak suka memelihara rubah. Bah! Ratu memanggil Haruna yang pergi dengan wajah merah padam. Ia mencoba membantu Rizka agar tidak dipecat. Kamu pergi saja ke kamarmu dulu. Saya akan coba membujuk Mama dan Raja, ucap Ratu. Terima kasih Nyonya muda. Rizka pergi ke kamarnya. Syahira dan Ami pergi ke ruang makan bersama Devira dan Devan.
Ratu menurunkan Davin di tengah ranjang. Ia memilih celana untuk raja dan menunggunya keluar dari kamar mandi. Saat keluar, wajah raja masih kusut seperti baju belum disetrika. Ratu menghampiri suaminya. "Ini celanamu," ucap Ratu sambil menyerahkan celana panjang itu kepada suaminya. "Terima kasih sayang." Sama-sama." Aku tahu apa yang akan kau katakan. Kumohon, jangan bahas itu sayang." "Aku sangat kesal," cegah raja memotong perkataan Ratu. "Belum juga ngomong," gerutu Ratu. "Tapi tebakanku benar kan?" "Iya sih. Kasihan kalau dipecat. Bisa saja, dia bekerja karena ingin membantu orang tuanya. Jangan dipecat ya. Kasih dia kesempatan sekali ini," pinta Ratu sambil mengerlingkan matanya. "Hah? Oke." Raja mendesah kesal. Jika bukan demi senyum istrinya, ia tidak akan membiarkan pembantu mesum itu tetap bekerja. Ratu tersenyum. "Cup." Ia mengecup pipi suaminya sebelum keluar bersama Davin. Setelah berhasil membujuk suaminya, ia pergi membujuk ibu mertuanya. Haruna masih memberikan kesempatan karena raja bersedia membatalkan pemecatan Rizka. Hatinya tetap tidak suka dengan rubah itu. Ratu terlalu naif. Dia tidak bisa melihat sifat Rizka yang sebenarnya. "Aku takut, gadis rubah itu berbuat macam-macam pada keluargaku." Tin. Suara klakson mobil Randy. Mereka semua memandang ke arah Syahira. Iya. "Aku lihat dulu," ucap Syasha sambil menyudahi sarapannya. Ia minum segelas jus jeruk sebelum pergi menemui Randy. "Selamat pagi Syah." "Pagi Ren. Ada apa? Tumben pagi-pagi mencariku ke rumah," ucapnya. "Mau menjemput kamu. Kita ke kantor bareng, mau kan?" Tapi mobilku." Raja mendorong pelan pundak adiknya. "Sudah sana. Kamu berangkat bareng Randy. Mobilnya mau dipakai kakak ke bank," bujuk Raja. Ia mengenal Randy dari cerita pamannya, Christian. Ini pertama kalinya Randy datang menjemput Syahira. Mereka sudah bekerja bersama di kantor Christian selama setahun, tapi Randy tidak berani datang ke rumah Syahira. Gadis itu selalu menolak untuk dijemput dan memilih membawa mobil sendiri. Sikapnya memang tidak sedingin saat pertama mereka bertemu di toko buku. Namun, gadis itu seperti membangun kastil di atas bukit yang tinggi. Hatinya sangat sulit didekati, apalagi untuk masuk ke dalamnya. "Aku ambil tasku dulu," ucap Syasha dengan terpaksa. Setelah Syasha pergi ke dalam rumah, Raja mendekati Randy. "Jangan menyerah. Batu karang juga bisa hancur karena ombak." Hati Syasha mungkin sekuat batu, tapi tidak mustahil untuk menghancurkan batu itu. "Kakak, tahu, kalau aku menyukai Syasha." Randy seperti mendapat lampu hijau dari Raja untuk mengejar adiknya, Syahira. "Perasaanmu terpancar jelas di matamu. Aku yakin, Syasha juga melihat itu. Hanya saja, ia masih belum bisa menyembuhkan luka hatinya karena ditinggal kekasihnya dulu. Aku tidak akan menyerah. Aku akan mencoba menyembuhkan hatinya." Randy berkata dengan penuh percaya diri. Tidak lama, Syasha keluar sambil menenteng tas merahnya. Warna tas itu sama dengan warna dress pendek yang dipakainya hari ini. Dress tanpa lengan dengan leher tertutup itu dilapisi cardigan kantor sebagai luarannya. Mereka segera berpamitan pada Raja dan mobil pun melaju meninggalkan halaman rumah Tristan. Hari ini, mereka hanya bekerja setengah hari karena hari Sabtu. Jika kantor lain libur di hari Sabtu, tapi tidak dengan kantor Christian. Ia lebih memilih menggaji 2 kali lipat di akhir pekan.